Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 7. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Maka masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu, berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu, jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Amin. Judul khotbah hari ini adalah kuasa Injil, diambil dari Galatia 3 ayat 1 sampai 7. Kitab Galatia yang kita sedang bahas setiap minggu dapat dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagian pertama adalah pasal 1 dan 2 yang sudah kita bahas minggu lalu. Di sini Paulus menekankan bahwa hanya Injil penebusan dan kebangkitan Yesus Kristus yang dia beritakan adalah Injil yang sejati dan tidak ada Injil yang lain. Secara khusus ia menekankan bahwa kerasulannya datang dari Allah untuk melawan serangan para legalis Yahudi yang mencoba memutarbalikkan kebenaran Injil yang sejati dengan perdebatannya. Pasal 3 dan 4, bagian kedua dari firman hari ini adalah bagian doktrin, di mana Rasul Paulus menunjukkan doktrin pembenaran dengan sangat jelas. Dan pasal 5 dan 6, bagian ketiga memuat pesan praktis tentang bagaimana kita dapat menerapkan Injil yang sejati untuk memberi pengaruh secara rohani kepada dunia. Melalui firman di dalam Galatia pasal 3, Rasul Paulus memperlihatkan kehidupan Injil dan kehidupan hukum lewat perbandingan antara masa lalu yang berputus asa, masa kini yang berubah, dan masa depan yang penuh dengan hadapan dalam hidup kita. Harapan dalam hidup kita. Di masa lalu, manusia terobsesi dengan hukum, tetapi setelah kedatangan Yesus Kristus, manusia tidak lagi terikat oleh hukum. Lalu manusia dapat menjalani kehidupan baru dengan kebebasan sejati. Inilah kuasa Injil. Paulus ditekankan bahwa kita tidak boleh lagi terikat oleh hukum, tetapi kita harus menikmati berkat-berkat baru dan sejati yang diberikan dalam Injil. Kita dapat menerima rahasia Injil secara alami melalui firman yang tertulis. Tetapi orang-orang pada zaman Rasul Paulus tidak begitu. Pada saat itu, para jemaat selalu ditegur oleh hukum, sehingga mereka tidak nyaman. Karena itu, mereka hidup dengan rasa bersalah. Setelah mendengar Injil yang memberi mereka kebebasan sejati, bukan hukum yang telah lama mengikat mereka, mereka terus mempertanyakan, apakah ini benar-benar kebebasan yang datang kepada saya? Itulah sebabnya Rasul Paulus menegur mereka dengan belas kasihan. Mengapa saudara bertindak begitu bodoh? Saudara perlu mengetahui fakta rohani, jangan tertipu oleh para legalis. Kita harus ingat dengan jelas. Injil adalah segalanya, Injil itu sempurna, dan berkat yang diberikannya tidak terbatas.
Jika saudara datang kepada Yesus Kristus, semua masalah dalam hidup saudara dan terpecahkan sepenuhnya. Dan saudara akan menerima berkat perubahan status yang luar biasa. Saudara akan menjalani kehidupan yang didukung oleh kuasa Roh Kudus yang tak terbatas. Itu akan mengubah jalan hidup saudara. Ini adalah kuasa Injil. Dan ini adalah berkat terbesar yang diberikan kepada saudara. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi murid mutlak Kristus yang benar-benar mengalami, menikmati, dan memberitakan kuasa Injil melalui firman hari ini. Pokok bahasan yang pertama adalah kebenaran yang ditetapkan Tuhan. Dalam ayat 1-3, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Apakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Paulus secara belak-belakan menegur jemaat Galatia karena mereka tergoda oleh guru-guru palsu Yudaisme. Kata bodoh di sini mengacu pada kurangnya kebijaksanaan rohani. Itu berarti bahwa mereka sudah rabun matanya secara rohani. Paulus mengingatkan mereka tentang situasi pada saat ia memberitakan Injil kepada mereka. Kata Paulus, lihat bahwa Injil disampaikan dengan jelas dalam kuasa Roh Kudus, seolah-olah Yesus mati di kayu salib tepat di depan mata mereka. Orang-orang Galatia yang mendengar Injil yang diberikan oleh Paulus juga menerima Injil dan merasa senang, seolah-olah mereka telah melihatnya dengan mata mereka. Paulus masih memiliki ingatan yang jelas tentang waktu itu. Tetapi bagaimana mereka berpikir bahwa kasih karunia adalah sia-sia dan secara keliru percaya bahwa pekerjaan hukum membawa keselamatan. Dalam ayat 2-5, Rasul Paulus secara tepat menekankan bahwa keselamatan itu diterima saat mempercaya Injil, bukan karena melakukan hukum Taurat. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saat orang-orang Galatia menerima Roh Kudus, mereka tidak melakukan upaya khusus. Mereka hanya mendengar Injil dan menerima Roh Kudus melalui hanya iman. Pada hari Pentakosta, saat Roh Kudus datang ke loteng Markus, itu bukan karena para murid telah berpuasa atau menaati hukum. Roh Kudus datang sesuai dengan perjanjian Yesus. Paulus dengan mudah menjelaskan dalam sebuah contoh bagi orang-orang Galatia yang ditipu oleh para legalis. Dalam ayat 6 dan 7, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Paulus menjelaskan Abraham sebagai contoh yang oleh orang Israel dianggap sebagai bapa orang beriman. Kuncinya adalah apakah Abraham diselamatkan dengan menaati hukum atau apakah Abraham diselamatkan hanya dengan percaya kepada Tuhan.
Jawabannya adalah Abraham diselamatkan karena percaya kepada Tuhan. Kejadian 15 ayat 6 memiliki jawabannya juga. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena Abraham percaya kepada Tuhan, Tuhan menghitungkannya sebagai kebenaran. Hanya iman saja. Ini adalah cara untuk mencapai kebenaran yang telah Allah tetapkan. Sebenarnya tidak ada hukum di zaman Abraham. Hukum itu muncul setelah Musa menerima ke-10 firman di Gunung Sinai. Oleh karena itu, klaim kaum legalis bahwa keselamatan diperoleh dengan menaati hukum adalah sepenuhnya salah. Namun, kaum legalis terus menyerang mereka bahwa jika begitu, mengapa Tuhan memberikan hukum? Bukankah Tuhan yang memberi hukum? Paulus menjelaskan dengan cara yang mudah dipahami dengan memberi contoh budaya pada saat itu. Dalam ayat 23 sampai 25, sebelum iman itu datang kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Paulus menjelaskan bahwa hukum berfungsi sebagai guru SD yang menuntun kita kepada Kristus. Guru SD disebut paidagogos dalam bahasa Yunani. Itu berarti guru yang mengajarkan anak-anak kecil. Dalam masyarakat Yunani pada waktu itu ada guru yang berasal dari budak yang mengajarkan pelajaran dasar kepada anak-anak kecil dan menjaga tingkah laku anak-anaknya. Mereka diberi wewenang untuk menghukum fisik anak-anak. Jadi mereka mengajari mereka dengan sangat keras. Namun, peran guru SD ini akan berakhir ketika anak-anak mencapai usia dewasa. Hukum memainkan peran sebagai guru SD untuk memimpin manusia kepada Yesus Kristus. Dan pada saat yang sama, setelah iman datang, yaitu setelah Yesus Kristus datang, itu tidak dapat lagi mempengaruhi manusia. Sederhananya hukum bertindak seperti cermin. Coba bayangkan saudara. Ketika saudara bangun di pagi hari dan melihat ke cermin, ada kotoran mata, bekas air liur, rambut, acak-acakan, dan segala macam hal yang berantakan dan jelek, bukan? Kalau begitu, saudara berpikir bahwa harus mencucinya dengan cepat. Inilah fungsi hukum. Hukum membuat kita menyadari betapa berdosanya kita semakin kita melihat diri kita sendiri. Dan hukum itu mengajarkan kita bahwa apa yang diperlukan untuk menghapus dosa kita adalah datang di hadapan Yesus. Hukum mengajarkan kita untuk segera datang kepada Yesus. Maka kita akan dibersihkan. Ada sebuah buku berjudul Kuan-no ditulis oleh seorang teolog yang terkenal bernama Uchimura Kanjo di Jepang. Judul buku memuat makna catatan untuk mencari damai sejahtera. Dalam buku ini, ia memuat pergumulannya sendiri saat ia berjuang untuk menemukan kedamaian melalui upaya manusiawi. Ia melakukan berbagai upaya, namun usahanya sia-sia. Akhirnya ia bersaksi seperti ini pada bagian akhir bukunya. Akhirnya saya sampai di Bukit Golgota. Di sana
Saya melihat salib kayu kasar dan saya melihat Yesus yang tergantung di sana. Saya berlutut di depan salib. Saat itulah saya dibebaskan dari dosa ini dan tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan saya. Yesus adalah juru selamat saya. Saudara-saudara, tidak ada jawaban selain hanya Kristus. Satu-satunya Yesus Kristus adalah yang benar-benar dapat memberi kebebasan sejati bagi hidup kita. Standar kebenaran mutlak yang telah Tuhan tetapkan bagi kita adalah Yesus Kristus. Semua harta yang membuat kita hidup ada di dalam Yesus Kristus. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjalani kehidupan Injil yang sejati, yang akan membebaskan mereka yang masih terikat oleh hukum dan agama, sambil menyadari rahasia dan menikmati kebebasan sejati dan kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Pokok bahasan yang kedua adalah orang benar yang hidup oleh iman saja. Dalam ayat 10 dan 11, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, kutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah, karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Paulus menjelaskan bahwa manusia yang tidak sempurna tidak pernah dapat sepenuhnya mematuhi hukum terhadap klaim para legalis. Jika saudara gagal untuk menjaga salah satu dari 100 hukum, saudara melanggar hukum. Walaupun saudara menjaga 99 dari 100 hukum. Itu sebabnya tidak ada yang dapat menjaga hukum. Paulus dengan jelas menyatakan di hadapan para legalis seperti ini. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Dalam Roma 1 ayat 17 menyatakan fakta ini secara spesifik. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kehidupan beriman dimulai dengan iman, berlanjut dengan iman, dilengkapi dengan iman. Yang selalu dibutuhkan adalah iman. Paulus sedang menunjukkan dasar di mana kita dapat dibenarkan oleh iman ini dan hidup oleh iman. Dalam ayat 13 dan 14, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang dikandung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Melalui penebusan yang dilakukan Yesus Kristus di kayu salib, kita melihat kebenaran Tuhan, bukan milik kita sendiri. Dan kita melihat belas kasihan Tuhan dan kasih karunia Tuhan, bukan pekerjaan kita. Ketika kita berdiri di depan salib, kita tidak boleh menghilangkan dua hal. Hal yang pertama, kita adalah orang yang sangat berdosa. Sehingga kita tidak akan pernah bisa diselamatkan tanpa membayar harga salib. Orang berdosa seperti itu diselamatkan secara cuma-cuma oleh kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kita tidak punya pilihan selain bersyukur karena kita dipanggil menjadi orang benar dari orang berdosa melalui hanya iman. Hal yang kedua adalah bahwa saudara masing-masing kita sangat
berharga untuk diselamatkan dengan membayar harga salib yang tak terhitung. Jangan lupa fakta bahwa Tuhan telah memilih kita masing-masing dan memanggil kita untuk menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah sendiri. Ini adalah nilai mutlak saudara. Secara khusus, kita harus berpegang pada fakta bahwa kehidupan baru yang dengan Roh Kudus dimulai dari saat kita percaya kepada Yesus Kristus. Roh Kudus bersama kita selamanya, membimbing kita dan memberi kuasa kita untuk membuat kita menang atas dunia. Ketika kita berdoa, malaikat Tuhan diutus untuk melindungi kita. Ketika kita berdoa, kekuatan kegelapan dihancurkan. Dan ketika kita berdoa, kerajaan Allah datang kerajaan Allah datang dan murid-murid dibangkitkan. Reformator John Calvin berkata seperti ini, kuasa Injil tidak terbatas, tetapi kemanjurannya terbatas pada mereka yang percaya, tergantung imannya. Ketika saudara dengan jelas percaya pada kuasa Injil dan berkat-berkat yang diberikannya, berkat-berkat itu akan menjadi milik saudara. Apa perbedaan antara umat Israel dan Musa yang berdiri di depan Laut Teberau? Apa perbedaan antara umat Israel dan Yosua di Kadeshi Barnea sebelum mereka masuk ke Kanaan? Apa perbedaan antara umat Israel dan Kaleb yang berdiri di depan pegunungan Enak? Itu adalah perbedaan antara kepercayaan dan ketidakpercayaan. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Umat Israel melihat keadaan di depan mata mereka dan memiliki ketidakpercayaan. Itu sebabnya mereka mengeluarkan kekesalan dan keluhan mereka. Tetapi Musa, Yosua, dan Kaleb berbeda. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Sebab mereka akan telan habis. Berikanlah kepadaku pegunungan ini. Tuhan memberikan jawaban yang mewakili zaman kepada mereka yang mengakui iman mereka pada saat-saat penting. Fakta tersebut terungkap dalam Bilangan 14 ayat 28. Seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Saya harap setiap jemaat Indonesia mengakui iman teguh dalam situasi dan kondisi apapun. Jangan pernah berbicara tentang ketidakpercayaan, keluhan, dan kekesalan. Jangan kehilangan fakta bahwa saudara adalah orang benar yang hidup hanya oleh iman. Sehingga kiranya saudara dapat menerima semua berkat yang telah dijanjikan oleh Tuhan dengan iman. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah diberikan kebebasan sejati, kemerdekaan sejati kepada kami. Biarlah kami menyadari dan menikmati status dan otoritas kami sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Biarlah kami jangan tertipu oleh strategi setan dan hukum maut dan dosa, tetapi kami tetap menikmati doa yang beserta dengan Tuhan selama 24 jam dalam
situasi dan kondisi apapun. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.